Gereja Protestan Maluku, Lembaga Pembinaan Jemaat, Renungan Harian, Jemaat GPM Marbali, Minggu 19 Februari 2023, tema mingguan, maknai derita, Yesus Gunung Batu Keselamatan, pembacaan Alkitab, Matius pasal 17 ayat 1-13. Persekutuan Jemaat Kekasih Kristus, minggu ini adalah Minggu Prapaskah pertama, dengan tema sentral, Esto mihi, dari bahasa Latin, artinya jadilah bagiku gunung batu keselamatan. Tema ini mengisyaratkan dua hal penting, yaitu, pertama, kredo iman untuk mendeklarasikan Tuhan sebagai gunung batu keselamatan. Kedua, harapan dan keyakinan iman tentang kemahakuasaan Tuhan atas penderitaan hidup. Tema ini dicerahi dengan nas bacaan Matius 17 ayat 1-13. Teks ini memberi makna simbolik tentang karakter dan karya keselamatan Tuhan disamakan dengan gunung batu. Pertanyaannya, mengapa simbol gunung? Gunung adalah tempat yang tepat dan eksklusif untuk mendapat keselamatan. Yesus memilih gunung sebagai tempat training, healing, sekaligus persiapan bagi para murid-Nya menghadapi penderitaan. Hal ini terbukti karena episode cerita Yesus dimuliakan di atas gunung justru diletakkan pasca kisah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Artinya, Yesus akan menghadapi penderitaan dan tempat persiapan meditatifnya adalah gunung. Dalam versi Injil Matius, gunung menjadi tempat dan jalan monumental bagi Yesus, yaitu, pertama, awal dan akhir pelayanan Yesus di gunung. Kedua, gunung adalah situs pusat pengajaran dan pemuridan Yesus kepada pengikutnya. Yesus naik dan mengajar di gunung, Matius 5 ayat 1. Ketiga, Yesus dicobai dan mati di gunung. Keempat, Yesus dimuliakan dan menderita di gunung, Matius 17. Dan kelima, perintah misi dan penginjilan bermula dari gunung, Matius 28. Yesus mengklaim gunung sebagai tempat sakral bagi diri dan pengikutnya. Gunung bisa menjadi tempat ancaman sekaligus tempat perteduhan yang aman. Apa makna gunung? Gunung menjadi simbolisasi tempat orang berjumpa intim dengan Tuhan. Yesus naik ke gunung dan mempersiapkan tempat itu sebagai ruang meditatif bagi dirinya sebagai guru dengan para murid-Nya. Ruang khusus untuk keteduhan hati, berjarak dari keramaian, dan fokus memandang hanya pada Tuhan. Teks ini mengajari tiga proses perubahan spiritual di tengah ancaman penderitaan yang terhubung dengan simbol gunung, yaitu, pertama, Yesus naik gunung. Pasca 6 hari pemberitahuan pertama penderitaan Yesus dipublikasi, Yesus memilih orang dan tempat eksklusif untuk naik gunung. Yesus memilih Petrus, Yakobus dan Yohanes, kelompok orang di lingkaran dalamnya untuk naik gunung. Gunung menjadi tempat eksklusif ketika menghadapi ancaman penderitaan. Naik gunung berarti ego dilepaskan dan hati terangkat pada Tuhan. Cara Yesus menghadapi ancaman hidup dan penderitaan dengan berteduh di gunung. Di gunung, Yesus memproses kekhawatiran dan ketakutan atas kematian dengan berteduh di gunung. Mengapa? Karena di gunung ada harapan keselamatan. Di gunung, hanya ada Yesus dengan ketiga murid dan hanya ada Yesus bersama Tuhan, gunung batu keselamatannya. Kedua, proses transformasi atau perubahan. Pasca persiapan melalui naik gunung, Tuhan menuntun seseorang pada proses perubahan.
Keputusan Yesus naik dan berteduh di gunung membawa perubahan mendasar. Perubahan fisik dan perubahan status. Perubahan fisik Yesus yaitu, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersih bersinar seperti terang. Hal berikut, Yesus mengalami perubahan status di mana Yesus seorang manusia biasa berubah menjadi manusia ilahi. Status ilahi Yesus dihadirkan di gunung. Yesus dimuliakan sebagai sosok ilahi yang punya kuasa dan wibawa ilahi, tapi harus jalani penderitaan. Ketika Yesus diancam penderitaan dan kematian, justru Allah semakin memuliakan Yesus. Penderitaan tidak mengurangi dan menghilang wibawa kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Hal itu disahkan dengan kehadiran sosok wibawa Israel, yaitu Musa dan Elia di gunung itu. Yesus dimuliakan bukan hanya di masa kini, tetapi juga di masa lampau. Yesus dimuliakan bukan hanya di depan pengikutnya, tetapi juga oleh tokoh leluhur masa lampau. Yesus dimuliakan di bumi dan di surga. Yesus bukan orang biasa, sebaliknya, orang luar biasa yang memiliki wibawa ilahi. Ketiga, turun gunung, nikmati ketenangan. Level terakhir menunjukkan sikap ketenangan, ketahanan, ketangguhan dan keseimbangan batin menghadapi tekanan hidup. Pada tahap ini, seseorang dengan ikhlas dan berdamai dengan penderitaan. Akta pemuliaan Yesus diresponi dengan sikap penyembahan. Respons batin dan sikap yang benar, bersujud dan menyembah Yesus. Sikap penyembahan memberi jalan pada ketenangan dan keseimbangan batin. Perubahan Yesus menciptakan perubahan manusia. Yesus dimuliakan, penyembahnya ditenangkan. Yesus dimuliakan, manusia ditenangkan. Yesus membuktikan kualitas ini di saat terakhir kematiannya. Pasca diproses dengan ketiga level transformasi ini, maka asuransi imannya adalah seseorang diberkati. Pasca pemulihan Yesus dan para murid, mereka memilih turun gunung. Yesus tidak berdiam dan nyaman menetap di gunung. Sebaliknya, Yesus rela turun gunung menjumpai manusia dan rela ikhlas jalani proses penderitaan. Turun gunung menunjukkan sikap tenang, sedia dan ikhlas menerima maupun menjalani penderitaan. Yesus dan ketiga murid dengan semangat, harapan dan misi baru. Sikap berdamai dengan penderitaan, pilihan paling tepat. Menariknya, Yesus mengharapkan momen pemuliaan ini tidak boleh dipublis atau diceritakan kepada banyak orang. Sebaliknya harus dijaga kerahasiaannya. Yesus tidak haus pujian dan pemuliaan. Sosok yang agung dan mulia, tetapi tetap rendah hati dan bersahaja. Yesus tidak mau menikmati berlama-lama menikmati pemuliaan itu. Ia harus rela merendah untuk turun menyambut penderitaan dan kematiannya. Sikap batin Yesus perlu dicontohi. Kita harus rela menikmati etapa naik dan turun hidup ini. Saat kita dimuliakan, tetaplah rendah hati dan bersujud pada Tuhan. Sebaliknya ketika di titik terendah, kita harus ikhlas melepaskan dan menurunkan ego kita. Jadikan Yesus sebagai gunung batu keselamatan kita. Apa pesan reflektif bagi kita di minggu sengsara pertama ini? Pertama, penderitaan adalah bagian normal dari hidup manusia. Terima dan jalanilah penderitaan dengan ikhlas. Kedua, Tuhan memproses hidup kita, melewati etape, naik gunung, mengalami perubahan dan akhirnya turun gunung. Nikmati semuanya dengan rasa syukur dan berserah kepada Tuhan. Ketiga,
Andalkanlah Tuhan sebagai gunung batu keselamatan hidup kita. Penderitaan dan tantangan tidak akan menghilangkan sukacita dan keyakinan iman pada Tuhan. Selamat jalani minggu sengsara dan teruslah berpengharapan pada Tuhan.